Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum kita mulai kuliah hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini kita ketemu lagi pada mata kuliah epidemiologi kesehatan pada pertemuan ke-6. Hari ini kita akan belajar tentang screening, atau bahasa Indonesia juga screening, atau bisa diartikan penyaringan pada epidemiologi. Oke, sebenarnya setelah teman-teman mempelajari ini, diharapkan teman-teman bisa menjelaskan tentang screening. Kemudian sebelum kita lanjut, saya akan mengevaluasi pertemuan yang minggu lalu. Mungkin dari Mbak Mela nanti menjawabnya lewat voice note di grup WA. Nanti Mbak Mela jelaskan proses perjalanan penyakit menurut dari Azrul Azwar. Sedangkan Primanda nanti menjelaskan konsep dasar dari pencegahan penyakit. Kemarin itu ada 3, nanti Mbak Primanda menjelaskan secara ringkas saja. Oke. Yang pertama adalah definisi dari epidemiologi. Definisi maksudnya dari screening. Menurut dari kamus epidemiologi, screening diartikan sebagai identifikasi dugaan penyakit atau kecacatan yang belum dikenali. Kita gunakan dengan kita lakukan pengujian, pemeriksaan, atau prosedur lain yang dapat diterapkan dengan cepat sehingga penyakit tersebut dapat kita mengatasi secara dini. Kemudian ada juga pengertian adalah screening adalah proses penggunaan tes pada skala besar untuk mengidentifikasi munculnya penyakit pada kelompok orang yang terlihat sehat. Berikutnya adalah kita dapat simpulkan bahwa screening merupakan suatu upaya untuk menyeleksi orang-orang yang tampak sehat, tidak menderita terhadap suatu penyakit tertentu dari suatu populasi tertentu melalui tes screening. Jadi kita bisa lihat mungkin di masyarakat kita dia hanya sehat, kayak kebanyakan contohnya kepada umur-umur lansia. Kita lihat dia sehat, tapi ternyata kita lakukan tes atau screening, kita lakukan pemeriksaan, kita melakukan tekanan darahnya, ternyata dia darahnya tinggi, maka dia mungkin bisa mengidap hipertensi. Kalau tidak kita cegah secara dini atau kita melakukan pengobatan, kita cegah, maka orang tua tersebut akan beresiko terkena mungkin penyakit jantung atau dia terkena stroke. Sebenarnya screen juga merupakan salah satu program dalam upaya tadi. Saya sudah terangkan di awal tadi tentang pencegahan tingkat kedua yang dilakukan kepada orang individu atau kelompok yang mungkin dia menderita suatu penyakit tapi tidak menunjukkan gejala secara klinis yang jelas, sehingga deteksi dini dan penanganan dini dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Maka kita lakukan dengan screening. Sebenarnya apa sih tujuan dari screening tersebut? Di sini kita bisa, tadi yang saya sudah bilang tadi, bahwa kita harus tujuannya itu untuk mendeteksi dini suatu penyakit. Jika kita sudah mendeteksi suatu penyakit lebih secara dini, maka kita tidak akan terjadi penyakit tersebut menimpa kepada kelompok atau individu tersebut mengalami keparahan atau bisa mengalami komplikasi, atau bisa sampai kalau tidak kita cegah, kita lakukan deteksi dini, maka kita berujung kematian. Kemudian kita bisa mencegah penyebaran penyakit. Contohnya semacam yang penyakit yang infeksi, contohnya tadi yang sekarang ini COVID-19. Ketika mungkin suatu populasi atau suatu dikatakan RT, di situ mungkin ada, kita temukan dari jumlah 100 orang ternyata yang mengidap penyakit itu ada 5 orang, maka kita lakukan screening supaya kelompok-kelompok yang ada di RT tersebut tidak menyebar luas lagi, penyakitnya dibawa ke luar lagi. Maka kita lakukan screening semua RT tersebut, kita lakukan check up. Kemudian
kita mendidik masyarakat melakukan general check up. Jadi kita mengajarkan kepada masyarakat apa sih sebenarnya kita lakukan screening ini, kita lakukan general check up. Umpamanya yang faktor-faktor yang sudah umur 40, mungkin dia tiap bulan mengecek tekanan darah, mungkin mengecek gula darahnya, terus mengecek asam uratnya contohnya, kemudian mengecek apalagi kolesterolnya apakah tinggi, maka itu apakah dia mengecek kesehatan jantungnya. Kemudian yang keempat adalah memberikan gambaran penyakit kepada petugas kesehatan melalui pengamatan terhadap gejala dini. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah memberikan gambaran epidemiologis masalah kesehatan bagi petugas medis dan peneliti. Jadi umpamanya di suatu daerah atau suatu RT atau suatu RW atau suatu desa itu dilihat ternyata dilakukan screening itu ada beberapa penyakit, maka itu memudahkan para petugas medis untuk melakukan pengobatan atau promosi kepada penduduk tersebut, atau kita jadikan peneliti kok bisa di daerah tersebut mengalami banyak penyakit. Yang kemudian adalah contoh-contoh screening. Ini hanya beberapa saja contoh screening penyakit. Sebenarnya setiap penyakit pasti kita ada tesnya. Di sini yang kita pertama adalah kanker mamai, yaitu kita gunakan tes screeningnya melalui mendeteksi dininya menggunakan mamografi. Kemudian kanker serviks, yaitu kita gunakan mendeteksinya menggunakan pap smear. Kemudian hipertensi, teman-teman pasti sudah familiar dengan penyakit ini, maka kita mendeteksinya melalui pemeriksaan tekanan darah. Kemudian diabetes mellitus, ini diabetes mellitus dengan kadar gula darah. Kemudian kalau kolesterol dengan kadar kolesterolnya yang kita ambil darahnya. Kemudian asam urat juga kita lihat kadar asam uratnya. Kemudian di sini ada penyakit jantung, kita bisa gunakan memeriksa kelainan, mendeteksinya menggunakan EKG atau menggunakan USG jantung. Tapi pertama kalau kita ke poli jantung untuk kita melakukan pemeriksaan jantung, pasti pertama yang dilakukan oleh petugas perawatnya itu atau petugas di situ, kita lakukan EKG apakah ada kelainan tidak sama jantungnya. Kemudian kita lakukan, setelah itu ketika ada gangguan maka kita lakukan USG jantung untuk memastikan dia mengidap penyakit jantung atau tidak. Kemudian di sini yang sekarang lagi penyakit yang menular yaitu COVID-19, kita gunakan swab antigen atau PCR, atau bisa juga pertama-tama itu pakai rapid test namanya. Kemudian kehamilan kita gunakan pendeteksi dininya lewat urin. Nanti banyak-banyak teman-teman tergantung melihat penyakit apa, tes screeningnya memakai apa, masih banyak lagi. Kemudian di sini langkah-langkah screening epidemiologi. Jadi harus ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita harus menetapkan dulu masalah-masalah kesehatan. Masalah-masalah kesehatan apa yang mau kita teliti yang ada di kelompok tersebut, umpamanya di penduduk tersebut atau di suatu daerah. Kita menetapkan masalah apa yang sering terjadi yang ada di pada masyarakat tersebut. Mungkin masalahnya pertama adalah terkena oleh penyakit kebanyakan di situ lansia, maka mungkin kebanyakan penyakit semacam stroke, kemudian hipertensi, atau kepada kelompok-kelompok tertentu mungkin semacam yang melakukan pekerja-pekerja yang kayak di pabrik-pabrik itu, biasanya dia masalah yang kesehatan yang sering dialami itu adalah ISK, infeksi saluran kemih, karena pemakaian kamar mandi yang secara bergantian. Umpamanya di perusahaan itu paling hanya 2 kamar mandi dipakai beberapa ratusan karyawan. Kemudian kita harus menetapkan cara pengumpulan datanya. Kita gunakan apa? Kita gunakan screening apa untuk itu. Kalau hipertensi kita menggunakan adalah tensi. Umpamanya kalau kita mengumpulkan masalah tentang COVID, ya pengumpulan datanya menggunakan adalah swab antigen. Kemudian kita mengelompokkan masyarakat, maksudnya kelompok apa saja yang kita akan teliti.
kelompok-kelompok apa saja, umpamanya yang kepada lansia atau kepada orang-orang yang beresiko menularkan penyakit tersebut. Kemudian kita melakukan penyaringan. Penyaringan kita lakukan penyaringan, mungkin penyaringan di sini kita lakukan secara diagnosa medis. Soalnya kita lakukan dengan cara pemeriksaan fisiknya, kemudian kita tanya kepada pasien tersebut, kemudian kita mempertajam penyaringan. Ini maksudnya kita lakukan tes diagnostik atau tes screening. Kita lakukan lagi tadi pada kelompok umpamanya kita lakukan hipertensi, ya kita lakukan tes memakai tensi. Kemudian kita melakukan tindak lanjut. Di sini tindak lanjut kita mungkin membuat laporan, kemudian laporan tersebut kemudian kita lakukan pengobatan kepada masyarakat yang terkena penyakit tersebut, atau kita lakukan pencegahan melalui promosi kesehatan. Yang berikutnya adalah di sini teman-teman jenis screening. Di sini saya ngambil ada 3, yaitu massal, selektif, dan multiple. Massal di sini maksudnya adalah dilakukan yaitu kegiatan penyaringan yang dilakukan untuk keseluruhan populasi. Maksudnya apa? Satu daerah atau suatu RT atau suatu instansi, ya kita gunakan semua populasi pada instansi tersebut. Umpamanya populasinya ada 100, ya kita lakukan screening ya dengan 100 tersebut. Screening ini dilakukan tanpa mempertimbangkan populasi berisiko. Jadi semua yang tidak sakit, yang berisiko, kita lakukan screening semuanya. Cara ini dimaksudkan untuk menjaring sebanyak mungkin kasus tanpa gejala. Contohnya kayak sekarang COVID. Umpamanya di daerah tersebut sudah ada yang lakukan berisiko, ya udah kita screening semuanya supaya mungkin ada pasien-pasien COVID yang tanpa gejala. Tapi yang di sini adalah kerugiannya adalah kelemahannya adalah untuk melaksanakan screening tersebut massal ini dibutuhkan biaya dan tenaga yang banyak, sehingga menjadi pertimbangan utama sebelum dilaksanakan. Kemudian selektif atau random dilakukan, yaitu kegiatan penyaringan bertingkat yang dilakukan untuk kelompok populasi yang dilakukan dengan menggunakan beberapa jenis tes secara serentak. Dilakukan untuk kelompok yang ditargetkan, ditujukan kepada mereka dengan yang resiko tinggi, umpamanya contohnya kepada yang maksudnya yang pekerja seks. Kita lihat, ternyata mereka itu yang harus kita lihat, karena kita melihat men-screening apakah di sana mereka itu pekerja tersebut terdapat penyakit HIV atau hepatitis atau sifilis. Kemudian kepada yang lansia yang berisiko tinggi, lansia itu bisa berisiko tinggi karena tadi hipertensi. Kemudian kepada ibu-ibu wanita, mungkin dia karena wanita ya, tentang penyakit kanker serviks, karena kanker itu terumumnya terjadi pada wanita, maka kita lakukan pada wanita screening. Kita lakukan screening terutama di usia wanita itu di atas 40. Contohnya seperti hipertensi yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Kemudian multiple, yaitu kegiatan dilakukan untuk kelompok populasi dengan menggunakan beberapa jenis tes secara serentak, atau dapat dilakukan untuk lebih dari satu penyakit. Jadi sebelum kita melakukan screening itu kita harus mengetahui kriteria pelaksanaannya. Yang pertama adalah penyakit yang dituju harus merupakan masalah kesehatan yang berarti. Maksudnya kesehatan berarti itu mungkin yang bisa mengganggu pekerjaan suatu individu gitu, atau pada suatu kelompok. Kemudian setelah penyakit yang dituju itu merupakan masalah kesehatan yang berat, umpamanya tadi yang lansia, harus kita screening supaya tidak terkena penyakit yang komplikasi atau penyakitnya lebih ganas lagi. Kemudian
tersedia obat. Setelah kita lakukan ada masalah, apakah kita lakukan screening tersebut nanti ada obatnya enggak? Tersedia obat dan biaya pengobatan yang terjangkau bagi mereka yang dinyatakan positif. Namanya setelah positif, nanti kita pengobatannya itu biayanya murah enggak atau biaya. Kemudian tersedia fasilitas dan biaya untuk diagnosis dan pengobatan penyakitnya dapat diketahui dengan pemeriksaan atau diagnosa klinis. Jadi ada setelah itu kita mungkin ada suatu fasilitas, maksudnya jangan hanya sampai di obat saja, ketika harus ada fasilitasnya, mungkin tempat-tempat dia melakukan pengobatan, umpamanya di puskesmas atau rumah sakit. Kemudian tes screening hanya dilakukan bila memenuhi syarat untuk tingkat sensitivitas dan spesifitas. Maksudnya sensitivitas ini nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Kemudian berikutnya adalah sifat perjalanan penyakit yang akan dilakukan tes harus diketahui dengan pasti. Di perjalanan penyakitnya itu kita harus tahu dulu baru kita lakukan tes. Kemudian adanya suatu nilai standar yang telah disepakati bersama dinyatakan menderita penyakit. Jadi harus ada nilai standar dulu. Pamannya kita lihat dikatakan tekanan darahnya tinggi itu harus nilai tensinya berapa. Pamannya kalau dari Kementerian dari Kesehatan itu dia dari WHO itu menstandarkan 140 itu 140 ke atas itu sudah dikatakan dia tensinya tinggi di atas normal, maka itu yang dipakai nilai standarnya. Jadi ketika jangan standar yang satu yang kita pakai ternyata lagi kita pakai standar yang lain, pamannya 130 dia itu sudah katakan normal, tapi standar yang lain yang dipakai padahal 130 itu masih dikatakan nilai normal. Contohnya lagi adalah gula darah, umpamanya gula darah sewaktu, pokoknya tanpa puasa. Nilai standarnya itu ketika dikatakan dia gulanya tinggi atau dia mengidap penyakit diabetes, maka jika nilai gulanya itu nilai standarnya itu di atas 200. Jadi ketika nilai 200 dikatakan dia sudah mengidap penyakit diabetes. Jika dia di bawah 200 maka dia belum mengidap penyakit diabetes. Itu kalau kita memeriksa gula darahnya kita itu sewaktu, maksudnya tanpa ada puasa. Kalau ada puasa biasa dia range adalah 90. Ketika dia di bawah di atas 90 maka dia dikatakan mengidap diabetes. Biaya yang digunakan harus seimbang dengan resiko biaya bila tanpa screening. Seperti itu teman-teman. Jadi biaya yang digunakan harus seimbang dengan resiko biaya bila tanpa screening. Harus dimungkinkan untuk diadakan follow up dan kemungkinan pencarian penderita secara berkesinambungan. Contohnya ini adalah kita akan harus yang kita screening itu harus berkesinambungan. Contohnya tadi kayak penyakit tensi ya, biasanya di puskesmas itu tim puskesmas itu tiap bulan melakukan screening kepada lansia-lansia yang di atas umurnya sudah dikatakan umur 50. Kita akan lakukan follow up kepada mereka tiap bulan, kita cek tensinya apakah dia tensinya itu semakin tiap bulan itu semakin dia naik atau dia stagnan atau dia tetap saja. Kemudian kita lakukan lagi penderita secara berkesinambungan, maksudnya kita mencari lagi lansia-lansia yang belum kita data. Itulah ketika kriteria ini maka kita bisa lakukan screening. Berikutnya adalah kita harus syarat tes screening adalah yang pertama adalah murah, maksudnya biaya yang kita keluarkan itu murah. Kalau untuk contohnya dulu itu orang mengapa tidak dulu itu pertama contohnya sambungkan contoh adalah awal mulanya COVID. Kenapa dulu COVID masih sedikit maksudnya yang teridentifikasi dia itu positif COVID karena dulu awalnya itu biaya kita melakukan tes screening untuk COVID itu sangat mahal sekali. Umpamanya swab antigen itu dulu sekitar atas 500-an, sedangkan yang PCR 1.500.000. Yang paling murah itu adalah rapid test
sedangkan rapid test itu sensitivitasnya bahwa pas kita itu mengidap terkena penyakit COVID itu sangat rendah sensitivitasnya, sehingga tidak rapid test itu tidak menjadi salah satu standar ketika kita mengidentifikasi bahwa pas individu tersebut terkena COVID. Maka WHO itu menstandarkan bahwa ketika pasien itu mengidap positif COVID adalah kita melakukan tes PCR. Maka dulu kenapa awal-awal itu sangat angka COVID itu sangat rendah, apalagi tapi setelah PCR digratiskan, kemudian sekarang diturunkan harganya, sehingga kebanyakan masyarakat mau melakukan screening atau melakukan pencegahan secara sukarela, melakukan screening kepada dirinya sendiri gitu, pergi ke pelayanan untuk melakukan tes apakah dia sudah mengidap penyakit atau COVID atau tidak. Kemudian mudah dilakukan, maksudnya tidak mungkin alatnya tersebut mudah dilakukan oleh petugas kesehatan. Kemudian yang ketiga, sedikit memberikan rasa tidak nyaman. Namanya kalau kita ambil darah, ya kita lakukan pasti kita ngambil darah itu kita melakukan penyuntikan kepada tubuh individu tersebut, maka pasti akan merasakan rasa sakit sedikit. Penting tidak rasanya merasakan kesakitan secara berulang. Kemudian harus reliable, alat yang digunakan itu reliable. Maksudnya di sini reliable adalah kita gunakan PCR pada orang yang sama. Sebenarnya kita lakukan berulang-ulang kali. Pasti hasilnya, jika hasilnya itu sama, dia positif, maka dikatakan alat tes tersebut adalah dikatakan reliable. Kemudian valid. Valid ini nanti kita jelaskan di sini dibagi atas dua, sensitivitas dan spesifitas. Oke. Berikutnya adalah kriteria evaluasi. Nah, kriteria suatu alat atau tes screening yang baik adalah mempunyai nilai tingkat validitas dan reliabilitas tinggi mendekati 100. Maka jika dia alat tersebut validitas dan reliabilitasnya itu mengarah ke arah 100, maka alat tersebut sangat bagus digunakan untuk menilai atau mendiagnostik sebuah penyakit. Ketika katakan nilainya di bawah 50, maka itu alat tersebut tidak dijadikan suatu standar atau suatu alat standar untuk kita gunakan sebagai pendeteksian sebuah penyakit. Di sini validitas merupakan kemampuan tes tersebut untuk memberikan indikasi pendahuluan mengenai siapa yang menderita penyakit yang tengah dicari dan siapa yang tidak. Nah, unsur dari validitas adalah sensitivitas dan spesifitas. Kemudian reliabilitas adalah kemampuan suatu hasil tes memberikan hasil yang sama, maksudnya ini konsisten bila tes diterapkan lebih dari satu kali sasaran objek yang pada kondisi yang sama pula. Nah, tadi namanya kita lakukan tes tensi darah, maksudnya kayak tensi lah, ternyata kita berulang-ulang kali, ya hasilnya sama, namanya 100/40/90. Tadi ketika kita melakukan 2-3 kali tes kepada orang yang sama, maka hasilnya sama juga, maka itu reliabilitasnya lebih bagus. Dan sekarang tensi juga itu ada yang elektrik sama yang manual. Tapi menurut beberapa penelitian yang bagus itu adalah yang manual, karena manual itu sangat reliabilitasnya itu sangat bagus dibandingkan elektrik. Tapi kalau manual itu membutuhkan lagi tenaga bagi petugas kesehatan untuk melakukan secara manual. Kalau elektrik kan secara otomatis tanpa lagi memerlukan lagi energi banyak untuk kepada petugas kesehatan. Yang di slide pertama tadi
bahwa validasi mempunyai komponen indikator untuk menilai validitas. Yang pertama adalah sensitivitas, kemampuan suatu tes untuk mengidentifikasi individu dengan tepat dengan hasil tes positif dan benar sakit, itu sensitivitas. Sedangkan spesifitas itu kebalikan dari sensitivitas, kemampuan suatu tes untuk mengidentifikasi individu dengan tepat dengan hasilnya negatif dan benar tidak sakit. Juga akan mendapatkan beberapa nilai lainnya. Ini kita akan jelaskan. True positif, jika disingkat dengan TP, yang menunjuk pada banyaknya kasus yang benar-benar menderita penyakit dengan hasil tes positif pula. Ini namanya disebut dengan sensitivitas. Maksudnya dia membawa penyakit yang benar-benar menderita penyakit dengan hasil tes yang positif pula. Kalau false positif, yang menunjuk pada banyaknya kasus yang sebenarnya dia tidak sakit, tapi setelah dilakukan tes screening atau diagnosis menunjukkan dia hasilnya yang positif. Kalau true negatif itu kebalikan dari true positif, yaitu menunjukkan banyak kasus yang tidak sakit dengan hasil tes yang negatif pula. Kalau false negatif kebalikan dari false positif, yaitu banyaknya kasus yang sebenarnya menderita penyakit tetapi hasilnya tetap negatif. Jadi dia saat penyaringan itu setelah lakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan riwayatnya, kita tanya kepada pasien, ternyata dia melakukan mengidap penyakit ini, tapi ketika dilakukan tes screening atau tes diagnostik kepada penyakit tersebut, ternyata dia tidak positif, maka dia negatif. Kemudian yang berikutnya adalah sensitivitas atau disingkat dengan SA. Tadi sudah jelas yang tadi teman-teman, bahwa sensitivitas adalah kemampuan suatu tes atau suatu pemeriksaan untuk mengidentifikasi secara benar orang yang mempunyai penyakit. Rumusnya itu adalah A per A tambah C. Nanti kita akan jelaskan di tabelnya. Kalau spesifisitas atau singkatannya SP, kemampuan pemeriksaan untuk mengidentifikasi secara benar orang yang mempunyai penyakit. Rumusnya adalah SP D per B tambah D. Ini teman-teman. Ini ada dari suatu contoh, dari suatu penyaringan yang dilakukan pada penyakit C dengan pemeriksaan tes menggunakan tesnya P, ditemukan hasil berikut. Ini penyakitnya, ini tadi kita lihat hasil pemeriksaan ini kita gunakan tadi hasil pemeriksaan P, kemudian penyakitnya penyakit C. Kan penyakit pada penyakit itu ada yang positif, ada yang negatif. Maksudnya ada yang benar-benar dia sakit dan tidak sakit. Kemudian hasil pemeriksaannya itu ada yang positif dan negatif. Kalau positif ini dikatakan dia mengidap penyakit tersebut, kemudian negatif tidak mengidap. Oke, ketika dia penyakitnya dinyatakan positif, maka hasil pemeriksaannya positif. Kemudian ketika dia tidak berpenyakit, negatif, ketika dilakukan penyaringan, pemeriksaan suatu alat, ternyata dia mengidap penyakit positif. Sedangkan kita lihat tadi yang pertama, dia mempunyai penyakit, secara kita lakukan pemeriksaan fisik dan lain-lain, ternyata kita diagnosa dia sudah berpenyakit, tapi kita supaya memastikan dia itu benar-benar sakit, maka kita lakukan pemeriksaan, ternyata dia negatif hasilnya. Tapi ada juga yang benar-benar dia tidak sakit, setelah dilakukan pemeriksaan dia negatif. Ingat, spesifitas itu adalah tadi apa? A per A tambah C. Sedangkan yang tadi sensitivitas maksud yang ini, kalau spesifitas adalah D per B tambah D. Kemudian kita lanjut lagi adalah true positif. Kalau true positif yang benar-benar dia sakit, maka di dalam tabel tadi yaitu ada huruf A, positif. Sedangkan false positif, dia dikatakan sakit setelah dilakukan pemeriksaan melalui tes, maka dia positif. Maka rumusnya adalah B ditambah per B tambah D.
Kemudian true negatif adalah tadi teman-teman, bahwa dia itu secara penyakit dia negatif. Setelah dilakukan pemeriksaan tetap dia negatif, maka dia rumusnya cuma D aja. Kalau false negatif teman-teman, di sini C, ini mungkin salahnya kayaknya ini C, dia C tapi dia berpenyakit, dia melakukan mengidap penyakit, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan dia positif, maka kita C, rumusnya adalah C per A tambah C. Kemudian di sini kita lihat, kita contohkan di penduduk, namanya penduduk tersebut ada hasil ujinya ya teman-teman. Di sini penyakit, mempunyai penyakit dan alat ujinya itu positif, maka kita namakan dengan true positif. Sedangkan penduduk tersebut dia tanpa penyakit, ternyata dilakukan hasil uji tidak mempunyai penyakit tapi alat uji itu dia positif, false positif namanya, atau disingkat dengan FP. Atau dia ketika dia penduduknya dengan penyakit, ternyata dengan hasil uji dia negatif, maka dinamakan dengan false negatif atau FN. Sedangkan dia di penduduk tersebut tanpa penyakit, ternyata dengan hasil ujinya maka dia negatif, maka tidak mempunyai penyakit dan uji negatif, maka disebut true negatif atau TN. Dan saya sudah jelaskan juga di slide yang keberapa tadi. Di sini ternyata rumusnya sensitivitas adalah TP per TP plus FN. Kemudian spesifitas TN true negatif per true negatif plus FP false positif. Oke, kita akan contohkan di sini banyak populasi yang dites. Kita contohkan ini adalah COVID-19. Sebenarnya di populasi tersebut ada 200 populasi, 250 populasi. Di sini ada yang berpenyakit, ada yang tidak. Ternyata kita lakukan screening, pemeriksaan. Setelah pemeriksaan kita lakukan, ada yang flu, ada yang batuk. Ternyata kita temukan ada 100 orang yang positif. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, ternyata yang negatif ada 150 orang, tapi di dalam 100 orang yang disebut ini belum tentu semua positif, karena mungkin ada yang negatif. Dengan screening juga yang 950 tadi tidak semuanya dia negatif, tapi mungkin ada yang terkena penyakit atau positif karena dia tanpa gejala. Kita lakukan tes diagnosis dengan PCR dengan 250 kali atau swab antigen lah, atau kalau PCR lebih yang sangat satu standar oleh WHO. Ternyata dilakukan tes PCR yang 100 orangnya itu ternyata yang benar-benar dia positif adalah 70 orang, namanya dinamakan true positif. Ternyata dia setelah dilakukan tes dasar serentak, ternyata 30 orangnya itu dia negatif, maka dinamakan false negatif, dan dia tidak mengidap penyakit COVID-19. Sedangkan pada yang screening yang negatif tadi, kita lakukan lagi tes diagnosis PCR, ternyata yang benar-benar negatif itu adalah ada 136, maka dinamakan true negatif. Ketika ternyata pada yang negatif tadi ternyata ada yang positif dilakukan tes PCR, yaitu ada 20 orang, maka ini namanya false positif, maka dia mengidap penyakit COVID-19. Oke, semoga teman-teman kalau tidak mengerti dari bagian slide 17 nanti ditanyakan lewat grupnya. Kita kembali di contoh soal. Suatu pemeriksaan penyakit virus COVID-19 di mana jumlah populasi adalah 1.980 orang. Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan penggunaan PCR atau biasa juga swab antigen, menyatakan 250 positif dan 1.730 diantaranya negatif. Carilah nilai, nanti kita nilainya di tabel berikut. Di sini carilah nilai sensitivitasnya, spesifitasnya, true positif, true negatif, false negatif, dan false positif.
Oh iya, maaf teman-teman, contoh soalnya. Kemudian ini adalah di tabelnya. Tadi kan ada yang positif adalah 250, yang negatif adalah 1750. Jadi kita lihat di tabel sebelah paling kanan. Penyakit virus COVID. Ternyata di sini yang benar-benar positif itu ada 150, tapi yang false negatif adalah ada 100 orang yang berpenyakit tapi dilakukan pemeriksaan PCR dia 30 negatif. Kemudian yang benar-benar negatif adalah 1700. Maka yang positif tadi ada 180, negatif ada 1800. Totalnya adalah jumlahnya kita fokus kepada yang sebelah kanan, jumlahnya itu ada 9. Kan jumlah populasinya tadi ada 1980 orang. Maka kita hitung sensitivitasnya. Di sini ini harusnya pernya ini harus ada di atas harusnya. Maaf teman-teman. Nanti kita berikan PPT-nya. Sensitivitas, kemudian kita misalkan rumusnya tadi A di per A tambah C, jadi 150 per 150 tambah 30, 150 dibagi 180, 0,83, maka kita dipersingkat, maka 83%. Maka alat PCR tersebut sensitivitasnya sangat bagus, dia sangat 83%. Kemudian spesifitasnya, yang tadi spesifitas teman-teman sudah tahu, spesifitasnya adalah kemampuan suatu tes di mana dia menginterogasi individu dengan tepat dengan hasil negatif dan benar tidak sakit. Spesifitasnya adalah 1000, rumusnya D per B plus D, maka 1700 di per dengan 1800 maka menghasilkan 94%. Maka alat PCR itu spesifitasnya sangat bagus karena mendekati angka 100%. Sedangkan false negatifnya adalah teman-teman, false negatif adalah tadi rumusnya adalah C A per A tambah C, maka 30 per 180, maka false negatifnya adalah 17%. Sedangkan false positifnya adalah tadi teman-teman rumusnya adalah, ingat, B per B tambah D, maka 100 per 1800, maka hasilnya adalah 6%. Sedangkan true positifnya adalah tadi yang true positif kan yang benar-benar dia sakit, maka ada 150 orang. Yang true negatif adalah tadi yang benar-benar dia terkena penyakit atau benar-benar negatif dia, maka di sini di dalam tabel itu ada 1700. Oke, di sini adalah referensi yang saya ambil dari materi hari ini adalah dari Saifuddin Malik, prinsip-prinsip epidemiologi pada tahun 2011, kemudian ada Safruddin, epidemiologi dalam kebidanan pada tahun 2015. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari penjelasan saya pada kuliah hari ini, nanti teman-teman bisa ditanyakan di grup. Semoga teman-teman bisa paham. Kalau ada salahnya mungkin itu dari diri saya sendiri, mungkin kalau ada benar itu datangnya dari Allah. Mungkin itu saja pemaparan saya hari ini. Saya akhiri. Wassalam. Jangan lupa teman-teman, nanti tadi Mbak Meila sama Primada menjawabnya lewat grup ya, lewat voice note. Dan hari ini saya tidak memberikan tugas, nanti teman-teman bisa latihan sendiri untuk melatih tentang mengerjakan tentang sensitivitas, spesifitas, false negatif, false positif, true positif, dan true negatif. Oke, akhir saja kuliah hari ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.